Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai bab sejarah peradaban Islam pada masa kejayaan Turki Utsmani. Selanjutnya, perkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Aisyah Nur Khalifatun Jannah dengan NIM G0002100094 dan Anissa Fadilah Hidayati G0002100125. Pada pembahasan kali ini, di sini kita mengambil 3 poin. Yang pertama, sejarah berkembangnya Turki Utsmani. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kemajuan Turki Utsmani. Dan yang terakhir, kemunduran Turki Utsmani. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk poin yang pertama, sejarah berkembangnya Turki Utsmani. Kerajaan ini didirikan oleh orang-orang Turki sendiri dari kabilah Oghuz yang berasal dari Mongol, bagian utara dari negara Tiongkok. Mereka pindah ke Turkistan, lalu ke Persia dan Irak selama kurang lebih 3 abad. Mereka tinggal di Asia Tengah sekitar abad ke-9 Masehi atau abad ke-10 Masehi. Mereka memasuki agama Islam. Namun setelah itu karena tekanan dari serangan Mongol itu sendiri, pada abad ke-13 Masehi, bangsa Turki melarikan diri ke arah barat dan bergabung dengan saudara mereka yang berada di Seljuk, Turki di pegunungan dataran tinggi Asia Kecil. Di bawah kepemimpinan Ertugrul, Raja Seljuk, yang saat itu berperang melawan Bizantium, mereka dipersembahkan kepada Sultan Alauddin yang kedua. Pada akhirnya, dengan bantuan dari Sultan Alauddin yang kedua inilah, mereka memenangkan dan mereka diberi hadiah tanah Asia Kecil yang berada di perbatasan negara Bizantium. Sejak saat itulah, bangsa Turki terus-menerus memperluas wilayah mereka dan memilih Shukut sebagai ibu kota dari mereka. Untuk poin yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu kemajuan Turki Utsmani. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuan Turki Utsmani, seperti politik, militer, ekonomi, pemikiran, dan sosial politik. Baik, poin yang pertama yaitu faktor politik. Secara politis, kesuksesan ekspansi Turki ini dipengaruhi oleh tujuan dinasti untuk mendapatkan wilayah baru. Jadi mempunyai tujuan untuk ekspansi Islam atau futuhat. Kekuatan politik ini dipengaruhi oleh Sultan Ottoman yang mendukung dengan sangat kuat. Sultan Ottoman ini bukan hanya seorang khalifah, tetapi dia juga seorang panglima militer tertinggi yang memiliki julukan Al-Fatih atau Sang Penakluk. Oleh karena itu, jelas dapat dilogika kalau militer dan etika kekuasaan politik ini lebih penting daripada etika ilmiah, estetika, dan filsafat. Nah, dari sini dimensi politik ini tuh terletak pada keinginan Sultan Ottoman untuk memperluas wilayah kekuasaannya yang didukung oleh kapasitas yang cukup. Ini tuh dilakukan untuk meningkatkan kehadiran dan kekuatan Turki Utsmani dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Yang kedua yaitu faktor militer. Turki Ottoman ini tuh terkenal dengan kekuatan militernya, sehingga aspek militer dan politiknya tuh didukung oleh Kesultanan Turki. Dan juga Kesultanan Turki ini menjalankan kontrol militer yang baik, terutama melalui pembentukan pasukan Ghozi atau penakluk awal yang terdiri dari orang Turki, pasukan budak atau dari negara non-Turki, dan satuan kavaleri lokal yang berujung pada berdirinya materialisme Islam di Turki. Mereka berkontribusi besar terhadap kesuksesannya. Pemerintahan yang terencana ini memungkinkan Turki Utsmani dapat memperluas, mengembangkan dakwah dan juga menaklukkan wilayah-wilayah. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor politik dan militer didukung
oleh perekonomian yang sesuai dan maju, yang membuat Turki Utsmani memiliki semangat ekspansi, pertahanan yang kuat dan penaklukan. Oleh karena itu, Turki Utsmani tidak bisa berkembang begitu luas jika tidak didukung oleh perekonomian yang kuat. Perekonomian Kesultanan Utsmani ini berjalan dengan baik karena berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti Konstantinopel dan Bizantium. Sehingga arus perekonomian Turki Utsmani ini pada saat itu berada di bawah kendali Kesultanan Utsmaniyah. Faktor selanjutnya yaitu faktor pemikiran, atau bisa dikatakan paradigma para penguasa. Dalam paradigma sosiologi, gagasan dan pemikiran sebenarnya merupakan faktor penentu perubahan sosial. Jadi secara umum, kepemimpinan visioner adalah kunci keberhasilan dinasti Turki Ottoman dalam menaikkan negara Islam ke puncak peradaban. Kesultanan Turki Utsmaniyah berhasil menciptakan visi masa depan yang cerah, yang diwujudkan dalam bentuk futuhat atau ekspansi. Dan kehadiran mereka membawa perubahan tatanan peradaban dunia pada saat itu. Jadi masih dapat dikatakan bahwa pemekaran yang dilakukan Turki Utsmaniyah ini mengikuti pola kekhalifahan tinggi sebelumnya, seperti pola masuk Islam, pembayaran jizya, atau kebebasan berperang. Kemajuan dinasti Ottoman ini tidak terlepas dari semangat ekspansionis para pendiri dinasti tersebut, seperti konsep sultan sebagai al-fatih. Wilayah baru jelas membawa pada perluasan wilayah dan penyebaran dakwah Islam yang sangat penting. Jiwa yang bahagia merupakan bawaan dari kepribadian seorang Ottoman ini. Gagasan ini memberikan kemajuan bagi Turki Utsmani di berbagai aspek, termasuk aspek militer dan birokrasi pemerintahan, ilmu pengetahuan dan aspek budaya, serta tingkat ketaatan yang tinggi terhadap Islam. Faktor yang mempengaruhi kemajuan Turki Utsmani yang terakhir yaitu faktor sosial politik. Jadi Kesultanan Ottoman ini muncul sebagai dinasti yang kuat, sebagian didukung oleh struktur sosiopolitik yang kuat dari tentara-tentara Ghozi atau orang-orang Turki yang menjadi tulang punggung penaklukan pada masa awal. Selain itu juga didukung oleh negara askeri atau sebagai penegak pemerintahan. Hal ini karena sebagian besar terdiri dari kavaleri dan emisari atau bisa disebut dengan sukarelawan, tapi mereka bukan orang Turki, jadi sukarelawan non-Turki. Selain itu, Gerz dan Lea menjadi elemen support yang tak kalah pentingnya. Jadi ini tuh merupakan salah satu faktor produksi berorientasi pada pertanian yang dikembangkan oleh petani untuk mendukung pemerintahan. Hal ini menjadi sumber kekuatan bagi Kesultanan Utsmani, memperkuat keamanan, pemerintahan, pertahanan, dan sistem sosial ekonominya. Sistem yang diperkenalkan oleh Turki Ottoman ini tuh mencakup semua kelompok, tingkatan, dan kedudukan masyarakat dalam struktur sosial politiknya. Poin yang selanjutnya, kemunduran Turki Utsmani. Sejarah kemunduran Turki Utsmani mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan Kesultanan Ottoman runtuh tidak mudah. Kesultanan Utsmani merupakan peristiwa sejarah yang berlangsung selama 5 abad, dari akhir abad ke-13 hingga abad ke-19. Dalam buku Syafiq Amughani mengidentifikasi 3 faktor yang menyebabkan jatuhnya Kesultanan Utsmani. Yang pertama, kelemahan birokrasi dan kekuatan militer, ekonomi sultan, dan munculnya kekuatan baru di Eropa, dan serangan balik terhadap Turki Utsmani. Faktor yang mempengaruhi kemunduran Turki Utsmani. Yang pertama, kelemahan para sultan dan sistem demokrasi. Sistem demokrasi Kesultanan Utsmani bergantung pada kemampuan sultan untuk mengontrol pemerintahan, yang membuat intuisi politik berpotensi menghancurkan kesultanan. Peluang untuk disintegrasi politik Kesultanan Utsmani diciptakan oleh sultan yang agak lemah. Jika elit politik memiliki perbedaan kepentingan, mereka mudah terpecah dan terjebak dalam pergulatan politik yang tidak berguna.
Setiap kelompok membentuk aliansi dengan janji kemakmuran, dan sultan diharuskan untuk menghabiskan waktunya di istana daripada di urusan pemerintahan agar mereka tidak terlibat langsung dalam rencana politik mereka. Lalu Perdana Menteri diberi wewenang untuk mengatur roda pemerintahan. Lalu tidak berdayaannya sultan dan lemahnya birokrasi terbukti dengan penerapannya kebijakan moneter di kalangan elit, pergeseran penjagaan wilayah perbatasan dari tentara kavaler menjadi satuan infanteri, dan munculnya beberapa pemberontakan tentara Jarisar untuk menggulingkan kekuasaan. Faktor yang kedua yaitu memburuknya kondisi sosial ekonomi. Jadi struktur ekonomi dan keuangan kerajaan dan jumlah penduduk mengalami perubahan besar. Perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan masalah internal kerajaan. Saat negara-negara Eropa membangun struktur kekuatan ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan kepentingan mereka, kemampuan kerajaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mulai melemah. Ekonomi berkembang seiring dengan perubahan politik dan demografi. Perekonomian tradisional Kesultanan Utsmani runtuh karena sentralisasi kekuasaan dan pengaruh dari pejabat daerah. Faktor yang terakhir yaitu bangkitnya kekuatan-kekuatan Eropa. Sebagian besar orang percaya bahwa munculnya kebijakan baru di benua Eropa telah mempercepat keruntuhan Kesultanan Ottoman. Pada abad ke-16 terjadi konfrontasi langsung antara negara-negara Eropa, karena setiap kekuatan ekonomi berusaha mengatur ekonomi dunia. Sementara Kesultanan Utsmani berusaha memperbaiki keadaan dan masyarakatnya. Negara-negara Eropa malah menggunakan kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi mereka untuk mengeksploitasi kelemahan yang ada pada Kesultanan Utsmani. Cukup sekian yang dapat kelompok 8 sampaikan. Jika ada salahnya mohon dimaafkan, dan mungkin jika ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.